Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Daniswara dengan NIM 21060611061 dari program studi Teknik Arsitektur kelas Sejarah Hikmah Arsitektur 1B Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah kajian arsitektur dalam sisi regionalisme arsitekturnya, yang dimana hal ini bertujuan untuk menelaah pendekatan apa dan inspirasi apa yang digunakan dalam melakukan proses perancangan tersebut. Untuk objek yang saya angkat pada kali ini adalah Marmara Ilahiyat Mas yang berlokasi di Fakultas Teologi Universitas Marmara, Üsküdar, Turki. Masjid ini diresmikan pada tahun 2015 dengan dirancang oleh Muharrem Hilmi Senau dan berada di bawah pengawasan langsung oleh Hasa Architecture Engineering and Company. Marmara Ilahiyat Mosque ini berada di dalam tapak seluas 30.000 meter dan dapat hampir menampung sekitar 4.500 jamaah. Kemudian, dalam melakukan pendekatan regionalisme arsitektur, yakni berupa reinventing ataupun menemukan kembali untuk menciptakan inovasi baru, kita dapat melihat pada bagian pola kubah masjid. Pada bagian pola kubah masjid ini terdapat repetisi pemasangan skill masa lalu, yakni berupa teknik kirlang, yang sudah hampir berjalan sekitar ribuan tahun. Teknik kirlang itu sendiri merupakan budaya pemasangan plafon yang sudah diterapkan oleh masyarakat Turki dengan cara melakukan tumpang tindih terhadap material untuk memberikan pola terpusat. Kemudian berikutnya, dalam regionalisme arsitektur ataupun pada bagian reinterpreting ataupun reinterpretasi ulang, masjid ini menjadikan peradaban Utsmaniyah sebagai orientasi desain ataupun inspirasi desain. Reinterpretasi ini dapat kita lihat melalui pertapakan masjid yang menyatu dengan alun-alun kota yang terdiri atas ruang konferensi serta fakultas teologi. Semua komponen ini dianggap sebagai pusat atraksi sosial dan penyeimbangnya berupa masjid yang membawa ilmu tauhid dan pengingatan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah akhirnya menimbulkan pengalaman antara manusia dengan ruangannya. Karena belakangan ini, pengalaman ruangan dari peradaban Utsmaniyah itu sendiri sudah sangat jarang diangkat dan hanya dapat kita temukan pada masjid-masjid klasik di Turki. Pada bagian proyek-proyek sebelumnya, sudah terdapat percobaan terhadap reinterpretasi ulang pada peradaban Utsmaniyah, tetapi pengulangan atas hal tersebut tidak atau belum dapat mengakomodasi pengalaman ruang, padahal dalam hal ini pengalaman ruang merupakan hal yang paling krusial untuk dapat membawa kesan bersejarah pada penyajian yang modern. Oleh karena itu, Marmara Ilahiyat Mas ini disajikan sebagai desain yang solutif terhadap kontradiksi atas tradisi dan kontemporer. Kemudian, pada regionalisme arsitektur berupa reinterrogating merupakan pendekatan, yakni berupa meminjam aspek tradisi masa lalu untuk direvitalisasi dalam gaya baru. Indikasi dari pendekatan ini terlihat dari hasil akhir fisik dari sebuah karya arsitektur. Mulai dari segi tata interior ataupun eksterior, Marmara Ilahiyat Mas ini pada dasarnya menerapkan geometri dan fitur-fitur yang sebelumnya sudah disajikan pada arsitektur peradaban Utsmaniyah sebelumnya. Hanya karena masjid ini berkembang di zaman yang modern dan letaknya berada di wilayah pendidikan, maka berupa ornamentasi itu disajikan dengan bentuk yang simpel dan tidak rumit. Jika kita bandingkan antara Marmara Ilahiyat Mas dan juga Masjid Hagia Sophia yang merupakan masjid peninggalan bersejarah zaman Utsmaniyah Turki ini, sama-sama memiliki mimbar yang bertangga, kemudian juga memiliki kubah serta ornamentasi yang apabila sebelumnya memiliki detail pada setiap titik, kini direvitalisasi ke arah yang lebih sederhana. Kemudian pendekatan terakhir yakni berupa extending tradition. Marmara Ilahiyat Mosque ini cenderung tidak difokuskan pada extending tradition karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, masjid ini merupakan solusi atas kontradiksi tuntutan interpretasi nilai Islam Turki dan juga modernisasi, sehingga dalam penyampaiannya extending tradition itu kurang diangkat karena mengingat di tata khas Turki Utsmaniyah seperti kaligrafi dan ornamentasi kompleks,
serta persengkupan kubah yang masif dan warna interior yang didominasi oleh kemasan tidak dihadirkan dalam marmara ilahiyat mas ini, sehingga tradisi yang dalam hal ini tidak diperpanjang dan hanya disampaikan dalam repetisi terhadap aspek fungsional dari peradaban Turki Utsmani. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kajian regionalisme arsitektur kali ini ialah dalam melakukan pengungkapan kembali arsitektur masa lalu ataupun berupa regionalisme arsitektur, hal yang harus kita ingat ialah walaupun pada saat ini kita berada di dalam dunia yang modern, kita tidak dapat memarginalkan begitu saja terhadap sejarah ataupun tradisi masa lalu. Karena sejarah dan tradisi masa lalu itu akan menonjolkan ciri khas terhadap setiap region ataupun setiap daerah. Adanya klasifikasi pendekatan ini adalah tak lain merupakan opsi yang dapat ditentukan oleh perancang agar suatu produk arsitektur itu dapat mengikuti perkembangan zaman, baik itu kontemporer sekaligus dapat membawa identitas dari regionalnya masing-masing. Saya Alia Deniswara dengan NIM 2106061 pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.